again. Sudah kurang lebih 3 bulan saya menggunakan Samsung Galaxy A55 5G sebagai daily driver. 2 bulan pertama saya menggunakan yang warna navy blue, kemudian bulan berikutnya saya beli lagi A55 5G, tapi warnanya berbeda. Kenapa saya beli A55 5G lagi dan lagi, saya akan ceritakan di video kali ini. Mungkin nanti di tengah-tengah alasan tersebut saya akan ngasih sisipan alasan yang biasa aja soal HP ini. Yuk langsung saja kita mulai videonya. Alasan pertama adalah alasan yang klise, yaitu adalah dari sektor softwarenya. By the way, ini versinya One UI 6.1, kemudian Androidnya masih di Android 14. Pertanyaannya kenapa saya balik lagi ke One UI? Ya, ini nggak usah ditanyakan lagi. Ini nyaman banget pakai One UI, dan selama 3 bulan terakhir ini saya tidak mengalami bug yang berarti. Apabila ada bug yang terjadi, itu mungkin hubungannya dengan aplikasi pihak ketiga ya, seperti Instagram atau YouTube. Dan setelah beberapa bulan memang ada beberapa kali software update di mana progresnya itu terlihat. Kalau teman-teman suka bermain game seperti MLBB, settingannya sudah ultra, kemudian untuk PUBG sudah smooth extreme. Dan gak cuma di situ, dari update softwarenya juga cukup panjang. Dia mendukung 4 tahun software update, kemudian security patch-nya 5 tahun. Kemudian alasan kedua kenapa saya membeli Samsung Galaxy A55 5G itu adalah dari sektor keamanannya. Jadi mulai dari Samsung Galaxy A35 dan A55, sekarang sudah mendukung Security Knox by Vault. Ini nggak hanya software aja, tapi berupa hardware khusus. Apabila teman-teman menyimpan data di secure folder yang sudah ditunjang dengan Knox by Vault secara hardware, maka data-data kalian itu lebih aman karena dia terpisah dengan mainboardnya. Jadi kalau mau menyimpan aplikasi perbankan atau aplikasi finance yang lain, ya saya sarankan teman-teman menyimpan di secure folder ini. Cara masuknya aja pakai fingerprint ya, jadi hanya teman-teman lah yang bisa akses secure folder ini. Untuk keamanan yang lain seperti auto blocker itu juga bisa meminimalisir apabila teman-teman mau mencet link phishing tertentu, jadi nggak gampang install aplikasi di luar Play Store. Kemudian ada private sharing juga ya, yang sebenarnya private sharing ini jarang saya pakai. Dengan fitur keamanan ini, itu saya benar-benar terasa aman lagi menggunakan HP Android. Karena memang di HP lain mungkin tidak ada Security Knox by Vault ini ya. Kemudian alasan selanjutnya adalah dari sektor build materialnya. Mungkin di ranah mid-range, Samsung Galaxy A55 5G lah yang hanya menggunakan frame metal. Frame metal ini biasanya kan digunakan di HP-HP flagship. Jadi mungkin dengan frame metal ini A55 bakal panjang jangka pakainya. Dan nggak cukup di situ, ternyata bagian back covernya juga menggunakan kaca yang sudah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Kemudian alasan keempat kenapa saya membeli Samsung Galaxy A55 5G itu adalah dari sektor baterainya. Meskipun secara kapasitas ini biasa aja 5000 mAh, tapi kombinasi dengan Exynos 1480 ini menurut saya cukup efisien karena screen on time yang saya dapatkan rata-ratanya itu ada di 6-7 jam, dimana 6-7 jam menurut penggunaan saya itu lumayan awet. Kemudian alasan selanjutnya kenapa saya beli Samsung Galaxy A55 5G itu adalah dari sektor kameranya. Meskipun secara resolusi 3 setup kameranya itu tidak merata, tapi dari hasil kameranya menurut saya cukup bisa diandalkan. Apalagi teman-teman yang suka mengambil video, ternyata semua resolusi di kamera belakang sampai kamera depannya itu bisa 4K 30 fps. Alright, ini adalah ultrawide dari A55 tes flare ke matahari. Lumayan bagus ya. Let's go. Ini juga kamera utamanya, ini 2 kalinya ya. Yuk kita coba jalan stabil apa. Yes, mantap stabilannya di 4K 3. Kamera utama ultrawide ya. Dan selfie-nya coba ya, ini selfie-nya 4K 30 fps. Bahkan sampai Full HD 60 fps-nya itu stabil parah. Bahkan setelah update software, mungkin mereka mendengarkan keluhan di video full review kita ya, 2 bulan pakai A55. Ternyata sekarang color tone di selfie-nya itu ada 2 pilihan warna, yaitu natural dan warm. Jadi sesuaikan aja sesuai selera teman-teman. Full HD 60 fps, kamera selfie-nya juga stabil. Let's go.
Kemudian alasan selanjutnya, kenapa saya membeli Samsung Galaxy A55 5G itu adalah dari sektor fitur-fiturnya. Meskipun status HP ini adalah mid-range, tapi memiliki fitur-fitur yang nyerempet-nyerempet kayak flagship. Untuk fitur-fitur yang wajib seperti 5G, NFC, stereo speaker jelas ada di sini. Tapi mid-range sekarang apa punya micro SD? Di HP ini masih mendukung micro SD loh, dengan tipe hybrid SIM. Kemudian dia juga memiliki IP rating IP67, bahkan eSIM yang biasanya ada di flagship, dia juga sudah support eSIM. eSIM ini menurut saya lebih aman ketimbang SIM fisik ya. Saya sudah menjelaskan kenapa di video kiri atas ini. Jadi fitur-fiturnya ini benar-benar nyerempet-nyerempet kayak HP-HP flagship. Kemudian alasan terakhir kenapa kalian beli A55 5G jelas dari sektor harganya. Untuk varian 8/256GB, harga terbaru ketika saya cek di marketplace itu ada di 5,2 juta. Dulu pada saat saya beli A55 5G di awal-awal itu masih 6 juta ya. Jadi menurut saya penurunan sekitar 800 sampai 900 ribu untuk A55 5G dengan keunggulan yang saya sebutkan tadi, ini worth it banget sih. Itu tadi adalah alasan beli Samsung Galaxy A55. Sekarang saya akan ngomongin alasan yang biasa aja soal HP ini. Yang pertama adalah dari paket pembeliannya. Jadi kalian perlu membeli screen protector, charger, bahkan casing secara terpisah ya. Jadi perlu adanya effort lebih. Kemudian alasan kedua, dari sektor desainnya menurut saya ini biasa aja meskipun secara build materialnya sudah naik kelas. Tapi tolonglah Samsung, tolong bedakan antara mid-range dan flagship. Masa semuanya sama desainnya? Kurang inovatif kalian. Kemudian alasan ketiga yang biasa aja dari A55 5G ini adalah dari sektor performanya. Meskipun Exynos 1480 ini memiliki perbaikan dari sektor efisiensi, temperatur yang dihasilkan, bahkan dari sektor performanya, tapi kalau kita bandingkan dengan HP 5 jutaan yang lain, menurut saya ini performanya biasa aja. Tapi so far selama 3 bulan ini untuk keperluan ngedit ataupun ngegame tipis-tipis menurut saya sudah cukup sih. Jadi memang kalau teman-teman nyari performa ya jangan ambil A55. Pilihan HP 5 jutaan yang lain di brand lain itu lebih menarik, seperti Poco F6 yang sekarang lagi hype-hype-nya. Nanti kita lihat harganya berapa, itu menurut saya lebih kencang ketimbang A55 5G. Kemudian alasan biasa aja dari A55 itu adalah dari sektor kecepatan chargingnya. Menurut saya nggak lama-lama banget, yang nggak sampai 2 jam gitu. Kalau teman-teman pakai charger yang sudah support power delivery-nya Samsung, dia cuman butuh waktu sekitar 1 jam 20 menitan. Jadi nggak sampai 2 jam, tapi menurut saya kecepatan chargingnya kalau kita bandingkan dengan Android brand lain, ya menurut saya masih kurang begitu cepat sih. Kemudian alasan biasa aja yang terakhir itu adalah dari sektor layarnya. Sebenarnya secara spesifikasi sudah memenuhi kriteria layar di tahun 2024 ya. Layarnya AMOLED, refresh rate-nya 120Hz, dan sudah ada in-display fingerprint. Tapi karena bezelnya ini tebal, ya menurut saya ini menjadi faktor yang biasa aja dari Samsung Galaxy A55 5G. Meskipun untuk keperluan multimedia seperti nonton ya cukup-cukup aja. Apalagi setelah 3 bulan terakhir ini, saya nggak terlalu risau dengan bezel yang tebel ini. Nah, kalau alasan biasa ajanya sudah, sekarang alasan yang perlu kalian pikirkan atau pertimbangkan sebelum membeli A55 5G. Alasan pertama adalah HP-nya terasa agak sedikit berat dan bongsor. Dari generasi sebelumnya dia naik 0,2 inci ya. Beratnya juga lebih dari 200 gram. Mungkin ini agak PR bagi teman-teman yang nggak suka HP yang besar dan agak berat. Hal selanjutnya yang perlu kalian pertimbangkan sebelum membeli A55 adalah penangkapan sinyal. Ini kasuistis ya, ini tergantung area teman-teman di mana. Saya ngetes di 2 area. Yang pertama memang penangkapan sinyalnya bagus. Ternyata saya bandingkan side by side dengan HP lain dari segi penangkapan sinyal, kemudian kecepatan speed download dan uploadnya itu sama-sama bagus dengan HP lain. Ini saya bandingkan dengan Poco F6 ya. Kemudian saya bandingkan di area yang memang agak sulit penangkapan sinyalnya. Ternyata bar sinyal di A55 itu lebih sedikit ketimbang F6. Bahkan ketika saya tes kecepatan downloadnya sampai 2 kali loh, ternyata memang masih di bawah Poco F6 ya, si A55 ini. Jadi ini kasuistis, tergantung teman-teman areanya di mana. Pastikan dulu apakah area teman-teman itu penangkapan sinyal untuk HP Samsung itu bagus atau tidak. Apakah ini gara-gara Exynos? Ya, who knows. Itu tadi adalah alasan beli dan tidaknya Samsung Galaxy A55 5G setelah 3 bulan. Apabila teman-teman mengalami hal yang sama atau ada tambahan dari video ini yang belum saya sampaikan, tinggal kasih tahu di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.